Kita akan dengarkan lagi pendampingan terhadap pelaku UMKM. Sambut Pak Arif Mulyadi, Direktur PT Permodalan Nasional Madani. Halo Pak Arif. Halo Pak Hendrasmo. Baik Pak Arif, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Bisa jelaskan Pak bagaimana pengalaman PNM memberikan akses bagi para pelaku usaha UMKM Pak? Saya duluan apa Bu Nining duluan nih? Saya agak ripuh kalau ada Bu dosen, ada Bu dosen Pak Arif aja. pakarnya UKM. Oke, izin ya Bu Nining ya, saya dahului Bu Nining, Pak Supomo juga. Oke, makasih Pak Hendrasmo. Saya udah banyak diwakili Pak Kuswioto tadi, karena kami kemana-mana rupanya karena sasaran kami sama. Cuman Pak Kuswioto, halo, suara saya terdengar ya Pak? Silakan Pak. Oh masih, oke. Pak Kuswioto menang lebih tua dan sudah mendarah daging buat masyarakat kita, terutama di rural maupun di urban yang marginal. Nah, kami baru masuk ke sini. Sebetulnya, jadi intinya saya cerita singkat aja lah, karena sebagian besar sudah diwakili Pak Kuswioto. Ada dua produk atau program pemberdayaan kami untuk UMKM yang utama saat ini di PNM, yaitu unit layanan modal mikro yang kami gagas sejak tahun 2008, kemudian program membina ekonomi keluarga sejahtera atau PNM Mekar yang baru kami mulai piloting di November 2015, ya launch mulai awal di Januari 2016. Jadi ini tahun keempat kira-kira. Tahun keempat, alhamdulillah tahun keempat ini khusus yang Mekar per hari ini ada 6.542.000 sekian nasabah aktif. Yang 100% nasabahnya adalah perempuan yang kami ambil pada segmen masyarakat prasejahtera. Kalau dari BPS dan Kemensos itu ada desil 1 sampai 5, kami ambil desil 3, 4, 5. Jadi mereka masih dalam kategori pra atau rentan sejahtera, tapi masih bisa melakukan aktivitas ekonomi. Kalau desil 1, 2 itu tugas negara untuk membantu kehidupannya. Produk semacam ini sebetulnya Bu Nining malah sudah mendahului, sudah berapa belas tahun yang lalu dimulai. Kami baru 4 tahun yang lalu. Tapi karena ini panggilan dan ada intensi khusus dari shareholder utama kami, dalam ini Bapak Presiden langsung, kami agak masif di 3 tahun terakhir ini. Jadi di 2016 kami baru mulai dalam setahun hanya 400.000 nasabah yang kami biayai dan dampingi. Di 2017 ada 2 juta, di 2018 ada 4 juta, di 2019 kemarin 6 juta, dan per hari ini walau sempat kena pandemi, masih bisa kami tumbuh dan tambah menjadi 6.542.000. Insya Allah di tutup tahun ini juga target dari shareholder utama kami juga, paling tidak ada 7 juta nasabah aktif yang bisa kami biayai dan kami bina sampai akhir tahun. Terkait dengan PEN, seperti lembaga keuangan lainnya, kami juga agak ini juga Pak Hendrasmo, Bapak Ibu sekalian, agak terpukul juga. 16 Maret itu nasabah Mekar, saya bicara Mekar, nanti sebagian saya cerita tentang ulang. Per 16 Maret, jumlah nasabah Mekar adalah 6.463.841, itu semua terpukul. Dengan adanya pandemi ini, PSBB dan sebagainya, karena mereka ultramikro, usahanya banyak tergantung pada kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas sosial ekonomi di sekelilingnya. Banyak yang berusaha di sekitar sekolah,
perkantoran, lokal wisata, yang selama tinggi-tingginya pandemi kemarin semua ditutup. Sehingga tidak ada alternatif lain buat mereka berusaha. Dan kami pun, petugas kami, yang pada saat itu masih sekitar 35 ribuan lah, 34 sampai 35 ribu, itu juga tidak bisa memasuki wilayah binaan mereka, gitu. Karena wilayahnya tertutup untuk kegiatan-kegiatan dari luar. Praktis, yang tadinya ada pertemuan rutin mingguan antara petugas kami yang kami sebut account officer dengan para nasabah, setiap minggu ketemu praktis terhenti. Kita gantikan dengan hubungan komunikasi. Ini masyarakat segmen ini nggak semua Pak Hendras mau punya gadget. Jadi biasanya lewat ketua-ketua kelompoknya. Nanti informasinya disampaikan ke anggota-anggota kelompoknya. Itu pada saat tinggi-tingginya. Dan kami mau tidak mau memberikan relaksasi kepada mereka, walaupun pukulannya cukup berat buat kami, buat PNM, itu sampai 57% dari jumlah nasabah. Kalau mekarnya 6,4 juta, ulangnya 73 ribu nasabah, jadi lebih dari 6,5 juta, 57% dari populasi nasabah kami beri relaksasi. Relaksasinya macam-macam, ada yang 2-3 bulan, kalau yang lebih besar yang ulang bisa setahun, 2 tahun dan sebagainya. Dan 57% jumlah populasi nasabah yang kami relaksasi itu merefleksikan 51% dari outstanding pembiayaan yang kami berikan. Jadi cukup telak juga. Kalau Pak Pomo sih lebih santai beliau. Saya Pak Kuswioto yang lebih banyak terpukul. Tapi ini nggak bisa kami hindari, karena kami PNM dan Pak Kuswioto dan mungkin Pak Pomo juga nanti sama-sama mengemban dua agen nih, agen ganda, agen pencipta nilai sebagai perseroan, tapi juga agent of development. Bolak-balik Pak Aryo Bimo manggil kami untuk terus update. Ini salah satu bentuk perhatian khusus dari legislator. Jadi beliau ini bersama bapak-bapak wakil kita di DPR rupanya tidak hanya perhatian kepada UKM-nya, tapi kepada kaminya juga, pada corporate pembina-pembina UKM juga jadi perhatian. Karena kalau menurut beliau kalau kaminya mati, apa kendaraan yang bisa dimanfaatkan untuk itu? Nah, singkatnya seperti itu. Alhamdulillah sekarang per hari ini dari 57% yang kami beri relaksasi, tinggal sisa 11. Ini gambaran yang cukup mengembirakan buat kita semua. Ini saya harus siar supaya membangkitkan keoptimisan semua. Dari 57% per hari ini tinggal 11%, Pak Indrasmu. Ini merefleksikan bahwa ekonomi di bawah sudah mulai menggeliat. Walaupun kami selalu ingatkan kepada nasabah binaan kami, hati-hati, pandemi masih jalan bareng-bareng kita nih. Jadi banyak hal yang harus di-improve, di-customize, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, ini tambahan tugas yang menjadi tambahan tugas bagi teman-teman kami yang saat ini melayani 430 kabupaten kota, 4.290 kecamatan di 34 provinsi, dengan total binaan atau nasabah lebih dari 6,6 juta antara mekar dan ulang. Singkatnya, ini sesuai dengan visi dan misi yang kami emban, bahwa kami memberikan 3 modal kepada para pelaku ultramikro, mikro dan kecil ini, yaitu modal finansial tadi dalam bentuk pembiayaan, dan karena kami sadar bahwa mereka tidak hanya butuh modal, tidak hanya butuh pembiayaan, kami berikan modal kedua, yaitu modal intelektual,
lewat pembinaan, pendampingan, dan pelatihan. Kalau yang mekar malah setiap minggu itu coaching dan sharing antar nasabah ataupun coaching dari petugas kami. Dan yang ketiga, modal sosial. Kami membangun mereka berjejaring. Jadi inline tadi relevan dengan apa yang Pak Menteri Teten sampaikan. Pembentukan kelompok-kelompok ini menjadi sesuatu buat para pelaku ultra mikro dan mikro kecil, karena mereka nggak bisa apa-apa kalau sendiri. Itu yang kami selalu ingatkan. Ada social capital yang kami bangun di situ untuk berjejaring. Ya, buat Bu Nining mungkin bukan barang yang asing. Tanggung renteng itu bagian dari social engineering yang kami bangun untuk membangun empati sesama mereka. Walaupun ini nggak ada nasabah mekar kan di sini. Walaupun tanggung rentengnya paling satu dua kali aja. Karena kalau udah 3 kali, 4 kali, ibu-ibu tuh lebih galak dari petugas PNM-nya. Kami ambil alih, kami kaji untuk itu. Tapi itu menjadi modal sosial yang ya sebetulnya bagian dari akar budaya kita, gotong royong, saling empati dan sebagainya. Kami hanya coba membangkitkan kembali hal-hal seperti ini. Ini kan kekayaan budaya yang ya kalau di kota mungkin sudah mulai tidak dicolek, sudah tidak mulai pernah dibahas-bahas. Jadi balik lagi Pak Indrasmo, dalam rangka PEN ini tadi saya sampaikan bahwa ada gambaran yang baik untuk kami ya, contoh sebagai contoh kami, tapi angka 6,5 juta kan ini sesuatu, ada di 4.290 kecamatan dan 430 kabupaten kota. Dari 57% sekarang sudah turun 11%. Itu pun sudah mulai bergerak. Karena kami mungkin agak beda dengan lembaga keuangan lain. Kalau dia bermasalah bukan kami tutup. Kami coba lihat kalau mereka butuh tambahan pembiayaan, kita tambahin supaya mereka bisa semakin tumbuh. Dan kami juga harus mempertanggungjawabkan dana yang kami salurkan karena 67% pembiayaan yang kami salurkan. Halo Pak Arief. Salurkan kepada pelaku ultra mikro dan mikro bersebagian 20 sisanya dari perbankan komersial. Kami melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kuswioto karena beberapa hal tadi Pak Kus sudah sebut-sebut PNM dan kami terwakilkan. Rasanya kami sudah terwakilkan. Terima kasih, moga-moga bermanfaat, nanti bisa kita perdalam lewat diskusi. Sebelum kita lanjutkan interaksi dengan audiens, apakah ada salah satu dari Bapak Lembaga Keuangan Mikro yang akan merespon feedback dan catatan dari Ibu Nining? Mungkin nambah Pak, sedikit Pak Indrasmo. Ya, jadi ini catatan yang memang sedang kami upayakan Bu Nining dan saya tergelitik teride lagi. Jadi kami yang pemain-pemain yang ada di bawah ini berharap tidak menciptakan debt trap pada para pelaku ultra mikro. Karena fakta fenomena yang kita lihat kan 20 tahun, 25 tahun dia tetap aja mikul ini dan masih tetap harus ngangsur kepada siapapun dia meminjam, entah itu kepada rentenir atau kepada koperasi atau lembaga keuangan mikro lain. Ini yang harus kita dobrak. Jadi jangan membuat mereka terus berkeringat, berjungkir balik, tapi hanya untuk bisa mengangsur. Ini bedanya debitur yang di bawah ultra mikro dengan yang gede-gede. Kalau yang gede-gede bisa nggak punya malu, tapi mereka karena malu bisa jungkir balik sampai melupakan kebutuhan dasarnya, kebutuhan makannya. Itu mungkin ini harus jadi semangat semua. Bagaimana kita mendobrak fenomena ini. Ya kalau dari bawahnya sudah tidak masuk dalam rangkap debt trap,
insya Allah negara kita juga tidak akan masuk debt trap ya Bu Nining ya. Oke, Ya, mudah-mudahan orang-orang yang punya kenapa sih harus melakukan ini apa coaching kepada para debitur-debitur yang mikro dan sebagainya. Itu sebetulnya pahalanya lebih besar gitu kita bicarakan. Jadi dan itu yang orang kadang-kadang jadi males kalau saya kemukakan banyak sekali ke institusi keuangan mikro yang kemudian malas. Kita mendingan minjem yang besar. Jadi waktu saya bikin disertasi dulu, BPR itu begitu dia makin besar BPR-nya, ternyata rata-rata pinjamannya juga makin besar. Makin kecil BPR, rata-rata pinjamannya kecil. Jadi akhirnya dulu di Bank Indonesia itu ada aturan BPR itu nggak boleh terlalu besar. Tapi ini lucu juga sih, kadang-kadang kalau di ekonomi ya, kita mengenal namanya economic of scale dan economic of scope. Economic of scale itu adalah makin besar skalanya, makin efisien. Kalau makin efisien, suku bunganya makin rendah. Harusnya seperti itu sih ya, kayak bank itu jadi lebih rendah. Tapi sebetulnya orang suka melupakan bahwa ada tatap muka yang sering dilakukan di dalam lembaga keuangan mikro dan itu sering tidak dihargai. Jadi kalau kita harus menyapa, kemudian berdialog, apalagi di UMI yang diselenggarakan oleh Mekar ya, oleh PNM dan Pegadaian ya, oleh PIP dan para koperasi, itu kan wajib adanya pendampingan gitu. Dan pendampingan itu kalau kita lihat sebetulnya memakan biaya besar sekali. Jadi misalnya kalau setiap minggu datang collection itu kan dia harus mengeluarkan uang untuk bensin, dia harus sekitar 2,5 jam ada di tempat, itu kan time value of money-nya nggak dihitung. Jadi makanya kadang-kadang kenapa suku bunga di lembaga keuangan mikro itu lebih tinggi, karena dia itu memiliki pendampingan yang tidak dihargai dalam nilai uangnya. Jadi orang suka kemudian kalau mempolitisasikan, gila ya, misalnya Mekar itu berapa suku bunganya Mekar? 24 ya, 25 gitu. Wah itu rentenir juga itu gitu. Dia lupa bahwa seminggu sekali harus didatangi, dia harus disapa, baca Pancasila ya Pak ya, Pak Arif. Iya betul. Itu yang menarik itu. Saya lagi bikin penelitian mengenai ini Umi Pancasila itu karena lucu saya. Akan berdoa bersama lagi Bu. Ya, jadi seminggu ada 6,5 juta ibu baca Pancasila Bu. Jadi itu lucu banget, tapi menurut saya itu sesuatu yang saya lagi teliti tuh Pak Arif tuh, makanya saya lagi teliti karena apa benar ya membaca Pancasila seminggu sekali baik oleh account officer sama ibu-ibu itu memberikan pengaruh kepada kita lebih rukun dan sebagainya, itu harus ada penelitian itu. Saya saya benar-benar, tapi itu sebuah sekolah politik juga Pak ini. Pak, ini sekolah politik nih sebetulnya buat ibu-ibu. Sekolah politik karena mereka itu kayak di brainwash Pancasila. Saya itu amazed gitu ya. Dan waktu saya tanya sama account officer, Anda bosan nggak sih? Enggak Bu, menurut saya sih bagus. Jadi sila keberapa yang paling cocok katanya? Itu Bu, keadilan sosial, persatuan Indonesia. Oh bagus, saya bilang gitu ya. Ini sesuatu yang hanya khas Indonesia karena ada Mekar itu saya menamakan itu Umi Pancasila gitu ya. Karena tidak dilakukan di koperasi yang lain. Nah itu saya appreciate gitu apa yang saya benar-benar kepengen mendalami ini. Saya lagi meneliti ini dengan Grand dari Universitas Indonesia. Bapak Ibu sekalian, jadi mengerucut topik kita yang dari UMKM malam ini mengerucut kita bicarakan the bottom of pyramid masyarakat dan keluarga kita yang ada di negeri ini. Jadi saya mengamini apa yang Bu Nining sampaikan. Makanya strategi kami tadi memberikan 3 modal adalah dalam rangka membentuk karakter mereka. Karena pada dasarnya pelaku UMKM, apalagi yang di debat pyramid ini hanya kegiatan subsisten. Dia nggak pernah lahir bercita-cita jadi pelaku usaha, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kegiatan subsisten. Paling jauh untuk supaya anaknya bisa kuliah, itu paling jauh ke situ. Sehingga mereka nggak pernah berpikir usahanya harus jadi besar dan sebagainya. Alasannya macam-macam. Nanti kalau saya usahanya besar, terlalu sibuk, nggak bisa 5 waktu ke masjid.
nggak bisa setiap Sabtu Minggu ke ibadah atau yang kupuro, sembahyang dan sebagainya dengan keragaman yang ada di. Nah, ini saya yakin peserta webinar ini ada hampir 300 orang malam ini adalah bukan pelaku ultramikro ini. Jadi ini jadi PR kita semua yang ada di sini yang bukan pelaku ultramikro, membreakthrough mindset mereka bahwa mereka berusaha tidak hanya untuk kebutuhan subsisten mereka, bahwa tidak akan mengurangi nilai ibadah mereka, karena nilai ibadah mereka akan terungkit apabila membantu sekelilingnya. Semakin besar usaha mereka, akan banyak orang yang bisa ikut mencari kehidupan dan bekerja di sana. Yang pertama itu, yang kedua, kita harus sama-sama meyakinkan ada optimisme. Mau orang bilang apapun tentang pandemi ini, bahwa faktanya di bawah ekonomi sudah menggeliat. Contoh gampangnya, dari 6,5 juta nasabah kami yang 57% sempat kami relaksasi, sudah tinggal 11% dan ini progresnya terus menurun. Berarti mereka sudah mulai aktif usahanya. Itu aja Pak Endresmo. Terima kasih atas undangannya dan ya ini terima kasih juga buat Yayasan Cemara 19. Ini sesuatu buat kita semua malam ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya kepada para narasumber, kepada Pak Teten Masuki dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Pak Arif Wahyudi di RUT PNM, Bapak Kuswito di RUT PT Pegadaian, dan Pak Supomo di RUT LPDB. Dan juga terima kasih pada Ibu Nining Susilo dari Universitas Indonesia yang semua telah hadir dalam diskusi kita. Bapak Ibu, akhirnya usailah acara webinar kita tentang bagaimana memperkuat UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kiranya memberikan inspirasi dan optimisme bagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap disiplin, cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, dan terutama saling peduli, saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan bersama. Kita ketemu lagi di webinar 2 minggu mendatang bersama Sekolah Politik Indonesia. Wassalam.